Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharrif wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita sekalian. Dari nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dengan segala nikmat yang telah diberikannya, alhamdulillah. Sama-sama di sini kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangkaian acara yang mulia yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta para sahabatnya beserta seluruh para pengikutnya, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati akhina fillah al-habib Syekh bin Saleh Basurrah dan juga akhina fillah al-habib Bakir bin Hamid al-Hamid, dan juga ada Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus selaku pimpinan Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan, dan juga ada Kiai Qurtubi selaku imam musalla yang mudah-mudahan dengan berkat mereka menjadikan majlis ini semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita hormati Bapak Asmar, Pak Lurah, Bapak Asmar SPD selaku Bapak Lurah, kita doakan mudah-mudahan beliau dijadikan Pak Lurah yang adil, dijadikan Pak Lurah yang adil, yang dekat sama ulama, yang menegakkan hukum-hukumnya dan menegakkan hukum agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para ulama, para kiai, para hadirin, jamaah ngaji bareng, para santri, para santriat yang sama-sama kita hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, akhlak, kecintaan dan fakir kepada teman-teman sekalian. Hadirin, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebenarnya kita nggak pantas buat berdiri di sini, nggak pantas sebenarnya. Banyak kiai-kiai, banyak ulama yang lebih tua, yang lebih sepuh, yang lebih alim bahkan. Dan tetapi namanya kita imtithalul amr, hanya mengerjakan daripada perintah daripada guru kita untuk memberikan tausiah. Ya paling tidak sedikit mengisi daripada ruangan waktu. Imtithalul amr khairun min sulukil adab, sebagian ulama bilang begitu. Imtithalul amr, mengerjakan amal, mengerjakan perintah itu lebih baik daripada menjaga adab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah perkumpulan kita ini perkumpulan yang luar biasa. Perkumpulan yang luar biasa. Perkumpulan yang agung. Perkumpulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan berkah Maulid ini membuat kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak satupun kita pulang dari tempat ini melainkan hadirnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin, ada satu yang perlu digarisbawahi. Jangan kita pulang dari tempat ini, jangan kita hadir ke majlis ini melainkan kita semakin bertambah cintanya kepada Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal baginda Nabi
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mempunyai akhlak seperti budi pekertinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad?" Sayyidatuna Aisyah jawabnya simpel. Apa jawabannya? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul. Mau tahu? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran, kata Sayyidatuna Aisyah. Simpel, singkat, jelas, padat. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Kebaikan di dalam Al-Quran semuanya dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Perintah Allah di dalam Al-Quran semuanya dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua larangan Allah di dalam Al-Quran semua dijauhi oleh Allah Subhanahu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel, singkat, jelas, padat. Lantas hadirin, dengan kita hadir ke tempat maulid ini, buat kita semakin mengerti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Buat kita pulang membawa akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya akhlak baginda Nabi besar Muhammad itu dipuji di dalam Al-Quran. Yang muji bukan manusia, Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, bukan manusia lagi. Allah. Wan nun wal qalami wa ma yasrun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau di atas budi pekerti yang luhur, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, tidaklah kita pulang dari tempat ini mereka kita bawa akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita meniru akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad, kita juga menjadi orang-orang yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat dengan maulid ini semakin kenal kepada Rasul, semakin cinta kepada Rasul. Ada pepatah bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan cinta kepada Nabi kita sedangkan kita nggak kenal siapa Nabi kita? Ya. Kita mau cinta sama Nabi harus kenal sama Nabi. Tahu nggak? Buat cinta itu memiliki alamat, tanda. Seseorang cinta itu memiliki tandanya. Kita cinta sama Nabi. Apa tanda kita cinta sama Nabi? Apa tandanya kita cinta sama Nabi? Ikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Ikuti sunnahnya Rasulullah SAW dalam salat tahajudnya, dalam salat salat qabliyah ba'diyahnya Rasulullah SAW, dalam siwaknya, dalam perjalanannya. Segala sesuatu sunnahnya Nabi kita ikuti, itulah tanda cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Yang dikatakan pada sebagian ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seseorang pecinta kepada yang dicinta itu akan taat. Kita cinta sama Nabi, Nabi nyuruh kita buat salat tahajud, Nabi nyuruh kita buat salat sunnah, Nabi memerintahkan kita untuk bersiwak. Banyak daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Kita mau bilang cinta sama Nabi, lakuin, taat atas perintahnya Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Orang yang menghidupkan sunnahku bukan orang-orang yang rajin sholat sholat 5 waktunya ya. Tapi orang yang menghidupkan sunnahku, mereka lah orang yang cinta kepadaku, kata Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang sudah cinta kepadaku, niscaya kelak dia akan berada di surga bersamaku. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang cinta, ditanya cinta sama Nabi, cinta, tapi nggak ikut sunnah Nabi, bohong, dusta. Orang kalau cinta nggak mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, bohong, dusta, cintanya sesat. Nah, kalau cinta sama Nabi, ikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau cintai sama Allah dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu, kalau mereka ingin apabila mereka itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti apa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta. Ini baru tanda cinta yang jujur, cinta yang betul. Ya, ikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan cinta yang dusta. Ya, kalau cinta dusta itu seperti apa? Cintanya Bani Israel. Ya, cintanya Bani Israel kepada Nabi mereka. Disebutkan, bilang Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadiri,
Memang undur ila anil Yahudi wan Nasara. Lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yuhibbun anbiya'ahum. Mereka cinta sama nabi-nabi mereka. Ya betul. Mereka cinta. Bani Israel ini cinta sama nabi mereka sampai-sampai apa? Nabi mereka jadikan Tuhan. Saking cintanya mereka sama nabi mereka jadikan Tuhan. Akan tetapi, apakah Bani Israel ini dikumpulkan kelak bersama Nabi Allah Isa alaihissalam dalam surganya Allah? Enggak. Apa sebabnya? Ada mu'ajibah. Enggak mengikuti baginda Nabi, enggak mengikuti Nabi Allah Isa alaihissalam. Padahal Nabi Allah Isa bilang, apa ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah. Aku adalah Rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan sebagai pembenar daripada apa yang Allah turunkan dari kitab Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kalian daripada memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Mereka Bani Israel enggak percaya. Kalau engkau betul Rasul, fala budda laka minal mu'jizat. Maka wajib kau punya mukjizat. Kalau kau betul Rasul punya mukjizat dong. Kau enggak punya mukjizat, bohong. Ditunjukkan mukjizatnya Nabi Allah Isa. Apa? Menghidupkan orang yang mati. Qum biiznillah. Bangun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala seorang mati. Tapi ketika bangun, mereka bukan menganggap Nabi Allah Isa, bukan taat kepada Nabi Allah Isa, akan tetapi mereka langsung menganggap Nabi Allah Isa sebagai Tuhan mereka. Cinta mereka kepada Nabi Allah Isa. Tapi apa mereka dikumpulkan bersama Nabi Allah Isa di surganya Allah? Enggak. Karena kenapa? Enggak ngikut apa katanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini tandanya cinta. Kita ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang seperti ini, cinta yang sesat, cinta yang bohong, cinta yang dusta, ya, cinta yang betul. Cintanya kita kepada Rasulullah SAW, kita ikut dulu. Kita ikuti siapa? Sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sahabatnya Nabi besar Muhammad itu pernah diceritakan. Ada satu sahabat Rasul bernama Zaid bin Dathna. Zaid bin Dathna ini pernah menjadi seorang tawanan. Tahu tawanan? Tawanan itu? Bukan. Apa namanya? Kalau dalam perang antara satu sama lain, apa muslim sama musyrik. Ketika seorang musyrik ini menang, mereka mengambil beberapa dari kaum muslim dijadikan tawanan. Biasanya tawanan ini dijadikan apa? Biasanya mereka bisa bunuh kaum musyrik. Biasanya mereka bisa jadikan tebusan. Kalau misalkan tawanannya ini adalah orang yang besar, mereka jual tebusan ini dengan mahal. Kalau orang kecil ya dengan harga sedikit. Tapi apa? Kalau enggak, mereka jadikan sebagai budak. Ini Zaid bin Dathna, salah satu sahabat Nabi, pernah dijadikan tawanan oleh kaum musyrikin. Kemudian ketika sudah di haram di Mekah, di kota Mekah, dibawa keluar Zaid bin Dathna dari kota Mekah, ingin dibunuh oleh kaum musyrikin. Ingin dibunuh. Ditanya dulu oleh para kaum musyrikin. Unsyudullah ya Zaid. Aku pengen tahu ya Zaid. Atuhibbu anna Muhammad al-an 'indana makana yudrabu 'unuqahu wa annaka fi ahlik? Wahai Zaid, bagaimana pendapatmu kalau Muhammad ini sekarang berada di posisimu? Muhammad ini berada sebagai tawanan yang ingin kita bunuh. Bagaimana pendapatmu? Apa kamu suka? Apa kamu ridho? Apa jawabannya Zaid bin Dathna? Sahabatnya Rasulullah SAW dahsyat cintanya kepada Rasul. Apa jawabannya? Wallahi ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, jangan kamu bunuh Nabi. Nabi duduk kena duri aja aku enggak ridho, aku enggak suka. Cintanya para sahabat kepada Nabi SAW luar biasa. Dahsyat sampai Nabi kena duri aja mereka enggak ridho. Jangankan dibunuh, kena duri enggak ridho. Lihat cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga dari situ kaum musyrikin bilang apa? Wallahi ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin. Demi Allah, kita enggak pernah melihat seseorang cinta kepada yang lainnya melebihi cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Cintanya luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pernah satu cerita, pernah Rasul di sebuah peperangan. Kemudian di kota Madinah ini terdengar kabar bahwa Rasul SAW ini meninggal, bahwa Rasul ini terbunuh di peperangan. Sehingga ramai orang-orang teriak, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad." Muhammad sudah terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Dari satu semuanya banyak yang teriak di kota Madinah.
bahwa mengabarkan bahwa Nabi SAW sudah tidur. Akhirnya keluar satu daripada perempuan dari kaum Ansar, keluar dari rumahnya, dia lari menemui pasukan perang. Kemudian apa? Ketika dia menemui pasukan perang, dikabarkan oleh pasukan perang, abah ente, saudara ente, suami ente, semuanya mati dalam perang. Semuanya mati, keluarganya mati, ayahnya, saudaranya, dan juga suaminya. Akan tetapi dia nggak sedih dia. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia tanya? Apa ada Muhammad? Gimana keadaannya Rasulullah SAW? Keadaannya Rasul sekarang gimana? Panik dengar kabarnya Rasulullah SAW ini meninggal. Akhirnya apa? Bingung sahabat melihat ini perempuan. Akhirnya jawab, huwa amanah bikhair kami tuhibbin. Dia ada di belakang, di depanmu, bikhair, dalam keadaan baik sebagaimana yang kau sukai. Akhirnya dia melihat Rasulullah SAW. Dia ambil bajunya, dia dekati Rasul, dia ambil ujung bajunya Rasulullah SAW, kemudian bilang kepada Rasul, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku wahai Rasul, la ubali idza salimta min atab, kullu musibatin jalan, katanya beliau kurang lebih. Wahai Rasul, demi ayah dan ibuku, demi Allah aku enggak peduli asal engkau selamat dari musibah, asal engkau selamat dari kehancuran, asal engkau selamat dari peperangan, itu sudah cukup untukku. Maka selamatnya kau dari kehancuran itu, segala musibah itu menjadi kecil. Cintanya luar biasa. Cintanya luar biasa kepada Rasul, sampai melebihi cintanya dia kepada keluarganya, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada saudaranya, melebihi cintanya kepada suaminya. Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahsyat. Cintanya para sahabat Nabi Muhammad. Buatlah cinta kita ini lebih daripada sahabat Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa setara, nggak boleh dibawanya. Setara dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Rasul. Harus setara sama sahabat. Harus punya di hati kita cinta yang luar biasa kepada Rasul. Bahkan sampai ulama-ulama besar zaman dahulu itu mensifati para sahabat, dibilang apa? Lughirus sahabah bainal jannati wa suhbati Muhammad lakhtaru suhbati Muhammad. Kalau andai kata sahabat itu ditawarin, disuruh milih antara masuk surga sama menemani Nabi, niscaya mereka semua akan memilih untuk menemani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyat cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mikir mereka apa? Apa artinya surga tanpa baginda Nabi besar Muhammad? Apa artinya surga tanpa Rasul? Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengarang qasidah di situ, salah satu pengarangnya Simtud Durar, beliau bilang apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Sungguh surga sama sekali enggak membuatku rindu dengan sifat-sifatnya. Sifat kenikmatan surga sama sekali enggak membuatku pengen masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Habib Ali? Illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Yang membuatku rindu masuk surga adalah karena adanya seorang kekasih yang bersamanya di dalam surga, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan dari ini buat diri kita semakin cinta kepada Rasul. Buat bulan dari ini diri kita semakin kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat bulan dari sini semakin perbanyak salawat kita. Semakin perbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak salawat itu fadilahnya? Kata Rasulullah SAW, "Man shalla alaihi salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali saja, itu Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali salawat kita dari mulut yang lalai, mulut yang kotor, ya. Tapi salawat kita satu kali kepada Nabi Muhammad, Allah balas dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika mendengar hadis ini, beliau bilang apa? Asal tahu aja, satu salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya dunia dan akhirat. Kebutuhan kita, satu salawat dari Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Lantas bagaimana apabila 10 salawat sebagai imbalan untuk salawat yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mau apa? Mau pekerjaan kita lancar, salawat. Mau punya jodoh, salawat. Mau apa? Segala macamnya kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semuanya digabul hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit terakhir ini sama-sama kita baca salawat. Tapi salawat kali ini beda. Coba kita di hati kita tanam rasa rindu.
rasa cinta, rasa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dengan betul dalam hati. Ya, sama-sama kita salawat, tanamin dalam hati rasa rindu, rasa cinta, rasa pengen ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak orang-orang dari Hadramut itu setiap bulan Rabiul Awal mereka akan merasa gagal. Mereka akan merasa gagal kalau apa? Kalau berlalu bulan Rabiul Awal sedangkan mereka belum bertemu Rasulullah SAW. Mereka merasa gagal. Di bulan Rabiul Awal ini bulan kelahirannya Rasul, tapi mereka nggak bertemu Rasul. Mereka merasa gagal. Lantas perbanyak salawat kita. Perbanyak salawat kita. Mudah-mudahan kita dipercepat untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita salawat ya. Allahumma salli ala
mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.